terjemahan perkataannya ya sebelum kita nanti mengkaji bersama, dan silakan nanti ditanyakan bila ada hal yang perlu didalami sekitar materi tajwidnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa, dan dia ya, dia Allah ya, yang disebutkan di ayat-ayat sebelumnya sebagai zat yang telah mewafatkan ketika kita sedang tidur. Itu Al-Qahir ya, Al-Qahir. Apa artinya? Berkuasa mutlak ya, Al-Qahir, sang penguasa. Ya, mirip dengan Qadir ya. Kalau Qadir berkuasa yang menentukan, kalau ini berkuasa yang mutlak. Artinya mutlak di sini Allah itu berkuasa bukan karena apa? Bantuan, bukan karena dukungan siapapun ya. Kalau makhluk berkuasa karena dukungan ya, kalau ini enggak. Fauqa ibadihi ya, fauqa di atas ibadihi, hamba-hambanya, artinya menguasai semua hamba-hambanya ya, dari manusia, jin, malaikat, semua hamba Allah itu di atas kekuasaan Allah mutlak. Allah berbuat bukan karena kemauan hamba-hambanya, tapi Allah yang akan menentukan, mengatur ya semua tindak tanduk hamba-hambanya. Wa yursilu, dan dia yang mengutus ya, arsala ya, artinya mengutus. Yursilu ini bentuk mudhari'nya atau bentuk kontinunya. Alaikum, atas kalian, hafazoh ya, hafazoh. Apa hafazoh? Penjaga ya. Kita sering menyebut kalimat tahfizul Quran. Orang yang menjaga Quran ya, menjaga Quran. Kalau ini maksudnya yang menjaga kita, yang diutus yaitu para malaikat ya, para malaikat. Jadi kita ini dikawal, dijaga oleh malaikat depan belakang kita, kanan kiri kita ya. Jadi bukan 1-2 malaikat, Pak. Hatta, sehingga idza jaa, apabila datang, ahadakum, kepada salah seorang di antara kalian. Sampai di sini belum disebutkan subjeknya, pelakunya, justru objeknya didahulukan. Apa? Siapa yang datang? Al-mautu. Nah, itu maut itu sebagai subjeknya. Yang datang itu mati. Jadi, maut itu bentuk infinitif berkata mata, ya mutu, mautan, mautun, artinya kematian ya. Sama dengan apa kemana Pak? Nama yanamu, artinya tidur juga mati. Wafat juga mati ya. Wafat mati, naum juga mati, maut juga mati. Tawaffathu, dia Allah yang telah mewafatkan, dia mewafatkannya siapa? Rusulu, para rasul. Jadi kalau yursilu yang di atas itu adalah malaikat yang menjaga depan belakang kanan kiri, yang termasuk yang mencatat amal baik buruk kita. Kalau ini lain, ini yang mencabut nyawa. Jadi yang mencabut nyawa juga rusuluna, utusan-utusan kami, bukan 1-2 malaikat, banyak malaikat. Jamak ya Pak, rusul itu jamak pada rasulun, jamaknya rusulun ya, jamak taksir. Cuman tanwinnya hilang karena diidhofah dengan na itu. Kalau nggak ada na, rusulun. Jadi tawaffathu, telah mewafatkannya nya kepada ahadakum tadi, siapa? Rusuluna, rasul-rasul kami. Karena malaikat Israel itu satu tim ya, tim yang kompak ya, tim yang patuh. Wahum, sedangkan mereka para rasul, banyak rasul yang bertugas mencatat amal baik kita, amal buruk kita, yang menjaga kita, mengawali, termasuk rasul yang mencabut nyawa itu, la yufarritun, mereka tidaklah lalai, Pak, enggak lalai, enggak malas mencatat, juga enggak ada istilah salah cabut, enggak ada. Pokoknya pas semua itu.
pas semua. Mereka nggak pernah lalai, juga nggak pernah memaksiati. La yafsuna ma amarullah. Summa kemudian ruddu mereka dikembalikan, ya mereka yang ahadakum tadi Pak, yang di antara kita semua kita yang telah dicabutnya nyawanya itu ruddu dikembalikan ilallahi kepada Allah siapapun kita. Makanya begitu mati zikirnya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ya karena memang dikembalikan kepada Allah sebagai maulahum. Apa maula Pak? Penguasa mereka, ya menguasai mereka. Salah satu makna wali di sini ya, penguasai. Di samping juga makna yang lain. Maulahum sebagai penguasa mereka yang mutlak tadi Pak, al-haqqi yang hak benar. Ya, jadi Allah adalah penguasa yang mutlak benarnya. Nggak pernah salah dalam mengatur, nggak pernah salah dalam memutuskan. Ya ini namanya huruf tanbih, ya huruf apa? Tanbih, peringatan, ya peringatan. Ketahuilah lahu baginya Allah itu al hukmu, segala hukum. Jadi alnya di sini al ma'rifat, ya yang bermakna apa? Kuliah, ya. Jadi segala keputusan. Jadi Allah itu yang memiliki segala keputusan, memutuskan yang baik yang buruk, kapan orang mati, kapan orang akan mendapat ini dan itu Allah. Dan Allah al-hukmu, termasuk semua keputusan itu bijak, semua bijak. Walaupun kita ngelihatnya mungkin ya sepertinya membuat orang sengsara, ya karena Allah menimpakan bencana misalnya Pak, tapi itu al-hukmu, Allah itu bijak, ya. Jadi kita nggak akan berani mengatakan Allah itu zolim ya Pak, walaupun dengan bencana itu banyak yang meninggal, banyak yang rusak, ya. Wahwa dan dia Allah itu asra'u, ya, sar'a itu artinya apa? Cepat, ya. Asra'u sangat cepat, jadi Allah sangat cepat, ya. Kalau santri nyebutnya apa? Isim tafdhil ya Pak. Sangat cepat al-hasibin, apa? Perhitungannya. Jadi dalam menghisap, mengaudit, Allah itu cepat. Jangan dibayangkan apa? Allah itu dalam menghisap, mengaudit kita ini kan manusia kan banyak banget dari dulu sampai sekarang, nanti gimana? Enggak ada gimana-gimana. Allah mah gampang ya Pak. Itu jadi gampang, asal hisab. Jadi kalau ngukurnya dengan kelemahan kita ya nggak akan nyampe. Malaikat aja Pak yang mencabut nyawa hari ini di sana sini banyak kejadian kematian, gampang aja gitu ya, gampang aja itu, gampang. Itu malaikat ya kan. Nah, Allah lebih cepat, lebih lebih kuasa lagi, lebih mampu lagi, al-qahir tadi ya. Qul katakan hai Nabi, ya. Man siapa yang yunajikum akan menyelamatkan kalian, ya. Min zulumat dari apa Pak? Bencana. Asal katanya apa? Zolama itu artinya zolim, ya. Atau di sini zulumat berarti kegelapan, ya. Kegelapan. Yang dimaksud adalah bencana-bencana, bahaya-bahaya al-barri dari yang ada di daratan, wal bahri dan yang ada di lautan. Saya ulang ya Pak. Qul katakan ya Nabi, man siapa yang yunajikum akan menyelamatkan kalian min zulumatil barri dari kegelapan-kegelapan daratan, maksudnya bencana-bencana, bahaya-bahaya yang ada di daratan, wal bahri dan ada yang di lautan. Di lautan itu macam-macam bentuknya. Apa gelombang ombak yang tinggi, badai, dan sebagainya. Begitu juga di daratan, apa aja, gunung meletus, gempa bumi, tanah longsor, banjir dan sebagainya. Tada'unahu, ya kalian akan berdoa kepadanya Allah tadarruan, dengan tadarru, ya tadarru itu artinya penuh dengan apa? Rendah hati, ya pokoknya khidmat,
khusyuk. Ya, pokoknya rendah hati itu berarti benar-benar merasa nggak berdaya, rendah, kita ini rendah, lemah, merasa nggak akan mampu menghilangkan bahaya ini semua tanpa kekuatan Allah, tadarruan. Benar-benar udah pol banget itu Pak, doa itu ya. Nggak mungkin bisa menghentikan tiupan angin badai, nggak bisa mungkin menghentikan banjir, nggak bisa menghentikan gempa, nggak bisa menahan letusan gunung, nggak bisa. Makanya tadarruan, lemah. Wa khufyatan, dan penuh suara yang lembut. Asal kata khufyatan itu bermakna juga suatu yang tersembunyi, ya, tersembunyi. Ada dengan suara hati Pak, suara hati. Ya, dengan suara hati, gitu ya. Jadi benar-benar saking tulusnya dalam berdoa, ya, karena ingin diakhiri segala macam bencana yang sedang menimpanya. Lain sungguh jika anjana, dia tadi Pak, bisa menyelamatkan kami. Jadi semacam ada kalimat ya dalam hatinya ngomong gitu ya. Kalau aja gitu ya. Kalau saja kami ini selamat gitu ya. Min hadhihi, dari ini bencana, ya, bencana banjirnya, longsornya, ya, angin kencangnya, sambaran-sambaran petirnya, atau wabah penyakitnya, atau ketika di laut tadi ombak yang tinggi, yang menggulung, yang siap menggulung, ataupun angin yang kencang. Lanakunanna, ya, sungguh benar-benar kami akan menjadi. Ini akar katanya kana Pak. Kana yakunu, ya, yakunu menjadi nakunu, ya, jadi nakunu. Kemudian disambung dengan nun taukid sakilah, makanya mabni fathah. Lanakunanna. Jadi sini ada dua penegas. Pertama lam taukid, la pertama, yang di ujung nun taukid sakilah. Jadi maknanya terjemahnya sungguh benar-benar kami akan menjadi, gitu ya, akan menjadi minasyakirin, dari termasuk orang-orang yang bersyukur. Bersyukur. Ini ya doa yang tulus karena memang merasa sedang terancam, suasana hatinya sedang kalut, takut, ya, sehingga doanya sangat luar biasa. Qul, katakan hai Nabi, Allahu Allah yunajjikum, yang akan menyelamatkan kalian. Allah yang akan menyelamatkan kalian. Minha, daripadanya, itu pakai ha Pak. Ha itu kata ganti orang ketiga yang bentuknya ada mu'anas, ya, perempuan, ya. Kenapa? Karena di sana disebutkan yang dimaksud ha di sana adalah zulumat tadi. Zulumat itu secara bentuk kalimat itu mu'anas. Karena ada alif sama ta. Ya, jamak mu'anas salim artinya, ya. Tunggalnya zulumah, jadi zulumat itu. Makanya haknya kembali rujuk domirnya ke ayat 63, ya, zulumat itu. Makanya minha, bukan minhu, bukan minhum, ya. Seulang, qul, katakan Nabi, Allah yunajjikum, dia Allah yang akan menyelamatkan kalian minha, daripadanya, ya, daripada zulumatul barri dan zulumatul bahri, bencana di daratan maupun yang di lautan. Wa min kulli karbin, dan dari segala karbin, kesulitan. Ya, jadi nggak mesti bentuknya bencana-bencana, bisa saja kesulitan berupa derita, sakit, juga kesulitan melawan musuh yang menyerang, ancaman paceklik dan sebagainya. Itu ya karbin tadi. Summa, kemudian antum kalian semua tusyrikun. Nah ini ironi. Apa? Ironi. Ironinya kenapa? Berbalik, ya. Ketika sedang dalam keadaan apa tadi? Sulit, payah, terancam, ya. Doa begitu tulus, tadarruan wa khufyatan, begitu selamat, kembali musyrik, kembali musyrik. Jadi bahaya tadi nggak keingetan lagi, dan nggak tahu
kalau itu ada yang menyelamatkan. Nggak tahu kalau ada yang menyelamatkan. Gitu. Nah ini tabiat manusia yang apa? Kufur nikmat ya, kufur nikmat itu. Ada yang ditanyakan Pak terjemahannya? Udah enggak? Atau mungkin ada bacaan yang perlu ditanyakan? Baik. Oh iya. Jadi kalau kita baca karena napas kita pendek ya, mau pinjam napas tetangga kan nggak bisa ya Pak. Gitu. Makanya gimana? Ada ilmunya Pak RW. Ilmunya apa? Kita ambil dari huruf-huruf penghubung, Pak. Huruf-huruf penghubung. Ya, seperti misalnya apa tadi? Wa huwal qahiru fawqa ibadi wa yursilu alaikum. Ada huruf penghubung wa itu Pak. Wa yursilu. Kita aman itu Pak. Ya, aman. Jadi wa. Nah, wa apalagi Pak? Summa ila an min hatta ya bi fi an in itu man, lam, la, nah itu huruf-huruf penghubung. Ya, jadi kita aman itu. Ya, jadi atau apa namanya isim-isim mausul, alladzi, alladzina, allati, nah, itu juga aman itu, aman. Cari aja yang paling dekat, nggak apa-apa, walaupun seperti gini. Wal asri innal insana lafi khusrin illa, ulang dari illalladzina, kan illa itu huruf penghubung di istisna, aman sudah kan, aman gitu ya Pak. Nah itu, nah ini, nah sekarang kalau di ayat yang ke-61 misalnya Pak, summa ruddu ilallahi maulahum, kita mulai dari mana Pak? Summa ruddu ilallahi maulahum, kan belum ada wakaf tuh di situ. Mestinya kan berhentinya di al-haq gitu kan. Kita nggak kuat berhentinya di maulahum. Dari mana kita ngulangnya Pak? Dari ilah ya. Ilah itu penghubung ya. Ilallahi maulahumul haq. Gitu Pak RW. Jadi jangan sampai kita ngambilnya di apa? Tengah-tengah kalimat. Summa ruddu ilallahi maulahum lahumul haq. Nah itu salah itu. Karena itu tengah suku kata itu Pak. Tengah suku kata itu. Gitu ya. Kalau dari maulahum masih sedikit ditolerir gitu ya. Gitu, tolerir. Walaupun nggak pas gitu ya. Tapi kalau juga nggak pas kalau dari Allahi. Nggak boleh dari Allahi Pak. Nggak boleh dari Allahi, nggak boleh. Kalau mau Allahu juga nggak benar juga gitu kan. Harus jadi ilah. Nah itu. Dari Allahi salah, nggak boleh dari Allahi. Salah. Karena kita baca itu karena ada ilah. Aslinya Allahu dia itu Pak. Ya kan? Nah itu. Jadi nggak boleh di Allahi, nggak boleh. Itu nggak boleh. Harus jadi ilah. Nah itu penting gitu ya. Jadi dari apa tadi? Huruf penghubung tadi ya, seperti itu. Jadi seperti itu Pak. Makanya kita harus ngerti tadi ya, kan kita sudah baca tafsir sampai juz berapa nih Pak? 7 ya, udah tahu ya. Ila ya kan apa? Min, fi, fa, summa, wa, bi, an, ila, illa, itu kan? Huruf-huruf itu kan Pak? Huruf-huruf kan? Ya. Huruf-huruf itu, huruf umum ada bentuknya huruf jar, huruf nasab, huruf jazm gitu ya. Seperti itu tuh ada masing-masing. Aman itu ya, aman itu ya. Jadi ketahuan banget memang ketika apa namanya? Kita nggak ngerti tadi ya. Makanya sekarang ada Quran yang warna dan ada cara itu ngulangnya itu, pakai panah beloknya set gitu kan. Itu ada kan? Ada panahnya sekarang tuh. Sudah digituin Pak sekarang. Cuma saya pikir itu kepanjangan gitu loh, tuh panjang banget ngulangnya itu. Saya lihat itu. Jadi begitu berhenti di sini ada garis set gitu, mana gitu ada. Itu ya, saking apanya tuh.
Saking supaya orang itu nggak salah baca dan senang baca Quran. Kan tadi gara-gara kita takut salah akhirnya kan jadi nggak baca Quran kan. Loh ya kan? Gara-gara takut salah gitu ya. Nggak salah. Padahal mestinya kalau takut salah ya belajar biar benar ya kan, biar benar ya, biar benar. Itu ya. Nah, itu yang paling gampang karena kalau saya jelaskan cari aja pokok kalimat, kesulitan itu pokok kalimat kan. Gitu. Tapi kalau atau enggak kata kerja itu bisa juga kata kerja seperti itu. Nah, makanya yang paling gampang itu aja ya Pak tadi ya, yang paling gampang. Ada lagi Pak? Enggak ada. Ustaz Manap, tanyain enggak? Enggak ada, insya Allah sahih udah ya. Jadi ayat yang sebelumnya ya tentang masalah tidur ya, bahwa ternyata tidur itu kita mati yang tidak permanen ya, mati yang sementara. Tapi ternyata kata Allah ada yang memang pas lagi tidur kemudian bablas. Jadi mati itu ternyata ruhnya dicabut oleh Allah. Semua yang tercabut. Kemudian ada yang dikembalikan lagi untuk menuntaskan misalkan jatah hidupnya, ada yang tetap ditahan karena memang sudah habis jatah hidupnya. Itu. Makanya bersyukur bangun tidur, alhamdulilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagi Allah yang sakit. Ya, sakit itu sebagai ujian. Kemudian sakit juga hikmahnya sebagai pembersih, ya, pembersih. Kan dengan sakit itu dosa-dosa kita diampuni. Nah, dengan sakit juga kita jadi apa? Ingat mati. Banyak manfaat sakit. Dengan sakit juga akhirnya apa? Orang-orang yang lupa pada kita, yang nggak pernah ketemu jadi apa? Ingat, akhirnya pada besuk. Nah, banyak pokoknya hikmah seperti itu ya. Betul. Tapi tadi ya, dengan sakit tertentu seperti kasusnya siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas waktu haji wada bersama Nabi, sakitnya keras. Dia akhirnya punya kesimpulan, ini sakit yang bakal membawa kematian, gitu kan? Seperti itu, Pak. Sampai ke sana. Ini sakit yang membawa pada kematian. Akhirnya sampai di berwasiat. Ya Rasulullah waktu dibesuk sama Nabi kan? Nabi besuk, didoain. Ya Rasulullah, engkau kan tahu saya ini orang kaya, zumalin, orang yang banyak harta. Anak saya cuma atu, perempuan doang. Bagaimana kalau saya berwasiat 2/3 harta saya untuk diwasiatkan, untuk didermakan. Gitu. Nah, kata Nabi, nggak boleh. Ya, bagaimana kalau satruhu separuhnya? Nggak boleh juga. Bagaimana kalau sulusahu sepertiganya? Sepertiga itu kasir kabir kata Nabi, itu banyak atau udah gede. Karena kamu meninggal, kamu mati, meninggalkan harta itu lebih baik dibanding kamu mati, kemudian ahli waris kamu miskin lagi meminta-minta. Dan Nabi doakan supaya kamu itu sembuh dan harta kamu nanti akan bermanfaat. Ternyata sembuh dan hartanya bermanfaat buat orang banyak. Ya. Dan anaknya juga nggak cuma satu, karena sembuh. Ya beranak lagi Pak, sampai 19 kalau nggak salah tuh anaknya tuh ya, 19 tuh, 19. Jadi bagusnya sakit tuh kayak itu Pak, sakit itu membuat orang ingat mati, ya kan? Bagusnya gitu kan, sakit itu membuat orang ingat mati. Bagus kan, ingat mati itu. Jadi kalau kita nggak pernah sakit, ngeri juga kan Pak? Iya nggak apa. Kalau kita nggak pernah sakit, bisa jadi kita nggak merasakan yang mana sehat. Makanya Fir'aun itu Pak, yang nggak pernah sakit. Gitu. Makanya kita minta kalaupun sehat yang afiat. Apa Pak sehat yang afiat? Sehat yang bermanfaat. Karena banyak orang minta sehat tapi nggak bermanfaat, malah untuk maksiat, gitu ya. Sehat yang bermanfaat itu, minta sehat yang afiat. Jadi sakit itu ternyata bukan sesuatu yang buruk, ya. Itu ujian supaya kita bisa sabar. Itu peluang untuk mendapatkan kebaikan yang banyak. Dengan sabar pahalanya gede. Dengan kita sakit juga dosa-dosa kita akan diampuni dan banyak lagi, itu yang banyak. Jadi
Lanjutannya sekarang ya. Jadi setelah kita bicara tadi tidur yang sama dengan mati, tapi mati yang sementara, bukan mati yang permanen. Nah sekarang masalah mati yang beneran nih, ya, yang permanen ya. Wa huwa, dan dia Allah al-qahiru fawqa ibadi. Allah itu penguasa mutlak di atas hamba-hambanya. Jadi Allah itu nggak bisa didikte oleh hamba-hambanya. Ada Pak yang minta disegerakan ya, dalam surah Al-Hijr itu ya. An-Nahl ya, ayat 1. Mereka minta disegerakan azab di dunia. Sebelum kita pernah juga ya Pak di Al-An'am ya. Itu. Artinya apa? Kalaupun mereka minta disegerakan karena memang gara-gara sebenarnya mereka nggak percaya dengan masalah akhirat, itu semata kan mengolok-olok saja mau Nabi. Tapi Allah pun nggak bisa didikte seperti itu, nggak bisa. Perkara kiamat pasti terjadi, nggak harus diminta oleh makhluk. Kapanpun, ya. Allah mau berbuat, Allah bisa sebenarnya, tapi bukan karena apa permintaan makhluk. Fa'alul lima yurid. Tadi, jadi Allah berkuasa atas semua makhluknya. Jadi apa yang terjadi ini semua memang sudah Allah rencanakan. Ma asoba mim musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Apapun yang terjadi di muka bumi, musibah-musibah yang kecil yang besar ya, yang mengerikan, semua itu telah Allah catat. Illa fi kitabim min qabli an nabraha. Jadi sudah tercatat sebelumnya. Seperti itu. Wa yursilu alaikum hafadhah, dan dia Allah yang mengutus buat kalian, kita ini maksudnya hafadhah, jadi malaikat-malaikat. Jadi kita ini dikawal oleh para malaikat Pak, depan belakang kita yang silih berganti. Di dalam surat Infitor Pak, ya, apal mungkin kita surat Infitor itu masih sama ya Pak. Wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun, ayat 10, 11, 12 Infitor. Wa inna alaikum, sesungguhnya atas kamu semua adalah hafidh, sungguh ada penjaga-penjaga. Bukan 1, 2, banyak. Kiraman katibin, pencatat yang mulia. Raqibun atid, mencatat semua, yang baik yang buruk nggak pernah luput lepas. Yang nanti pada gilirannya itu akan, catatan itu akan dibuka oleh kita semua. Wa idza sufu nusirat, apabila lembar-lembar nanti dibuka dan kita akan membaca. Orang-orang kafir teriak-teriak, mali hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Buku apa ini? Catatan apa ini? Kok nggak ada yang ditinggalkan, kecil maupun semua tercatat. Nah, karena mereka nggak iman waktu di dunia bahwa kita ini semua dicatat. Ngajinya dicatat, tidurnya dicatat, makan dicatat, semua dicatat. Nah, orang kafir kaget, bingung dia. Dalam surah Al-Kahfi kan, ma li hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Itu. Nah, semua. Dan silih berganti malaikat itu Pak. Jumlah yang banyak, depan belakang. Coba kita buka Quran surah Ar-Ra'd Pak. Ar-Ra'd surat ke-13. Ar-Ra'd ayat 11 ya. Ar-Ra'd, petir, huruf, ayat 11 surat 13 ya. Udah ketemu belum? Nah itu dia, ayo ayat 11 surat 13 ayat 11 kita baca ya. Udah ketemu? Udah ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wal.
Shadaqallahu. Lahu baginya manusia itu muaqibat. Jadi malaikat-malaikat yang silih berganti, Pak. Maka di sebuah hadis sahih ya, Abu Hurairah yang di Bukhari itu, Bukhari. Jadi kata Nabi, malaikat itu berganti tugas per subuh dan asar, per subuh dan asar. Bergantian itu subuh dan asar. Kemudian laporan ke Allah, Allah nanya, bagaimana keadaan hamba-hamba kami waktu ditinggalkan. Padahal kata Nabi, Allah tuh tahu, nggak dijawab sama malaikat juga ngerti. Nah, malaikat menjawab, waktu kami tinggalkan dalam keadaan sedang sholat subuh, waktu kami tinggalkan sedang sholat asar. Nah, seperti itu. Waktu kami datang pun mereka lagi sholat subuh, waktu kami tinggalkan pun lagi sholat asar. Karena memang aplusannya di waktu subuh dan asar ya. Quran tuh ya, surat apa? Al-Isra sama surat Al-Baqarah itu. Malaikat aplusannya di waktu asar. Asar sama subuh. Asar sama subuh. Jadi asar subuh itu kita sholat ini disaksikan oleh 2 tim malaikat. Ya, 2 tim malaikat dalam jumlah yang besar, al-muaqibat. Ya, tim yang besar itu, Pak. Itu. Nah, artinya kalau per kita itu waktu itu dilaporkan nggak sholat, ya sedang lagi nggak sholat gitu kan, lagi nggak sholat, lagi ngeleker, ngorok tidur, lagi sibuk. Asar banyak kan lagi sibuk kan, Pak, ya kan lagi sibuk dorong gerobak, lagi sibuk di atas motor, sibuk di belakang setir, sibuk di apa, Pak? Itu. Warung. Itu kan, itu Quran ya kan. Hafizu ala sholawati wa sholatul wusta. Jagalah sholat 5 waktu, khususnya sholat asar tadi Al-Baqarah. Kemudian surat Al-Isra aqimis sholah lidul kisamsi ila gosakil lail wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana masyhuda. Itu Al-Isra 78 kalau nggak salah ya, 78 gitu. Dan tegakkan sholat yang mulai tergelincir matahari sampai masuk malam, dan sholat subuh, karena sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Nah itu khusus tuh subuh, makanya sampai kata Nabi ya, ini sebenarnya kayak diiming-imingi, Pak. Barang siapa yang tahu besarnya pahala sholat subuh maka akan datang walaupun merangkak. Ini penting ya, ini untuk apa, supaya kita gemar beribadah. Salah satunya kita cari fadilah-fadilahnya, juga cari sanksi-sanksinya, Pak. Cari fadilah-fadilahnya sebanyak mungkin, juga cari sanksi-sanksinya. Karena ternyata 3 subuh berturut-turut ke masjid kena penyakit munafik, kata Nabi. 3 subuh berturut-turut. Saya pesan tuh ke ibu-ibu tuh, ibu bilangin ke bapak-bapaknya ya. Sampein nggak, Pak? Bener tuh, di sini saya ngomong. Bilangin ke bapak-bapaknya ya. Pokoknya kalau 3 subuh berturut ke masjid kena penyakit munafik, ya, penyakit munafik. Jangan salah dengar itu nanti, bukan munafik, baru kena terjangkit gejala. Nah kalau sampai 3 minggu, 3 bulan, bisa beneran itu. Oh iya kan? Bisa beneran itu. Jadi kalau sampai tahu dalil tadi tentang keutamaannya dan sanksinya, ini masjid penuh terus subuh nih, Pak. Betul nggak? Oh iya, cuma pada nggak tahu kan, Pak. Nggak tahu. Makanya tahu ada juga nggak ada sholat. Nggak tahu berarti kan. Oh iya kan. Sholat mah sampai keluar-luar. Cuma di luar masjid, sono. Di luar masjid ya. Jadi tadi malaikat itu tadi mau akibat ya, silih berganti. Mimbaini yadayhi wa min khalfi, jadi depan dan belakang. Kalau selama ini kiroman katibin kanan kiri kan, Pak? Ya kan? Kalau rokib atlet kan kanan kiri, khusus tuh. Ini lain lagi, depan belakang. Jadi kita kawal mereka depan belakang. Kawal. Ya, ya malaikat rahmat lah yang jelas ya. Rahmat ya, kita berikan rahmat aja kan. Jangan malaikat yang lain gitu kan. Pengen gitu kan. Gitu. Jadi kawal. Dan mereka semua punya tugas masing-masing. Ya seperti itu. Jadi hafadzah, penjaga, Pak, menjaga. Apalagi kalau kita sholat subuh, kemudian orang sholat subuh itu kan dijamin sama Allah keamanannya, Pak. Dirinya, hartanya. Kalau sampai ada yang mengganggu kita hari itu, ya, ganggu kita, maka akan berhadapan dengan Allah. Karena kita dalam jaminan Allah.
Nah, orang itu akan ditelungkupkan wajah di neraka. Tuh. Ini salah satu fadilah lagi tuh ya untuk salat subuh. Jadi malaikat menjaga dari depan, belakang. Mim baini yadaihi wa min khalfihi, depan belakang. Maksudnya apa, Pak? Supaya kita ini jangan sembrono, Pak. Jangan seenaknya. Bahwa kita berbuat itu akan dicatat, diawasi. Hafal itu kan ngawasi, menjaga. Jadi jangan mentang-mentang sendirian berarti nggak ada yang lihat. Jangan mentang-mentang di tempat yang gelap berarti nggak ada yang tahu. Nah, malaikat ini nggak ada istilah gelap, nggak ada istilah terang, sama aja, ya kan? Mau suara lirih, bahkan suara hati pun dikasih tahu sama Allah. Ini hatinya, batinnya jelek. Nah, kalau batin jelek kan belum dicatat, Pak. Batinnya baik, itu dicatat kebaikan itu, Pak. Ada dalam hati niat berbuat baik, dicatat satu kebaikan. Malaikat kan dikasih tahu sama Allah, dia ada niat baik, catat kebaikan. Nah, contohnya niat mau ngaji, niatnya mau ngaji, walaupun kemudian nggak datang, itu catat satu kebaikan. Walaupun nggak datang, kalau sudah niat mau ngaji, loh ya kan? Tapi jangan niat terus, tapi nggak pernah ngaji bener. Yang penting kan punya niat, nah itu kan dia repot itu kan. Yang penting punya niat gitu kan, niat aja gitu ya. Tapi kalau kita biasa ngaji, punya niat ngaji, dicatat pahala ngaji, bukan niat doang. Kita biasa ngaji nih, Pak. Kemudian niat mau ngaji, ternyata ada kesibukan, dicatat pahala ngaji, bukan pahala niat doang. Oh. Beda kan? Beda. Kita biasa ke masjid, sholat 5 waktu di masjid. Niat ke masjid, tiba-tiba sakit, dicatat sholat di rumah, pahala di masjid. Nah itu hadisnya jelas itu. Padahal kita di rumah, tapi karena biasa. Nah, biasa ke masjid. Sholat di rumah dicatat pahala ke masjid. Nah, seperti itu. Itu tergantung kebiasaan kita. Itu ya. Nah, ini malaikat mencatat ya. Ya. Kalau tadi di surat apa? Al-An'am disebut layu faritun kan? Enggak pernah lalai. Catat semua. Catat. Itu. Dan ini jumlahnya bukan 1, 2, banyak, Pak. Ya, mim baini yadaihi wa min khalfi. Kalau selama ini pahami kanan kiri iya, kiroman katibin tadi kan, surat apa tadi, Pak? Infitor ayat 11 kan. Tapi di sini adalah depan belakang. Yahfadzuna, mereka menjaganya, tuh. Menjaganya. Jadi kalau kita tahu ini, Pak, mestinya juga selalu ada rasa aman dalam diri kita. Oh iya kan? Malaikat jaga kita. Gitu mestinya, Pak. Malaikat jaga kita. Tenang aja, malaikat menjaga kita. Kenapa kita merasa dijaga malaikat? Kita berbuat baik soalnya. Dan nggak mungkin merasa dijaga malaikat kalau berbuat buruk. Kalau berbuat buruk yang menjaga bukan malaikat, setan itu yang jaga. Oh iya, berbuat buruk kok aman, jaga sama setan itu, Pak. Oh iya, jaga sama setan itu. Oh iya kan? Kan betul kan? Alhamdulillah nggak ketahuan gitu ya. Waktu mau nyolongnya baca bismillah lagi kan. Bismillah. Jadi yahfadzunahu min amrillah. Mereka menjaganya dari perintah Allah. Jadi perintah. Makanya biar terus malaikat berpihak kepada kita, menjaga kita, mengawal kita harus berbuat baik. Pasti dijaga, dikawal oleh para malaikat. Pak, kalau bukan para malaikat yang Allah utus tadi menjaga Nabi sudah ya matilah. Dikepung oleh para pemuda yang pilih tanding, nggak main-main, siap membunuh, ya, Pak, siap membunuh. Ya. Dan mereka nggak tidur, Pak, benar-benar melototin, oh masih tidur, masih kelihatan. Tapi ternyata Nabi keluar nggak kelihatan. Begitu juga ketika di gua Sur. Kata Abu Bakar, ya Nabi, kalau dia ngeliat tumitnya sendiri aja, bahkan ngeliat kita di dalam, gitu kan? Kata Nabi, kita berdua, tapi ada yang ketiga yaitu Allah, seperti itu. Artinya mereka juga nggak pernah ngeliat tumitnya, ya kan? Kalau ngeliat tumitnya, atau mungkin kalau ngeliat pun nggak ngeliat juga bisa, mudah saja buat Allah seperti itu ya, mudah buat Allah itu. Jadi mereka dijaga dikawal para malaikat. Jadi kalau mereka para orang-orang kafir, ya memang mereka bersekutu dengan setan, Pak, bersekutu dengan jin-jin fasik, ya mereka ditolong sama jin-jin fasik karena memang dan itu mau membantu mereka jin-jin itu.
Quran surat Jin Pak ayat 6 ayat 7 tuh. Jadi ada Pak RW para laki-laki manusia itu minta bantuan sama jin-jin laki-laki. Ya bisa diminta bantuan jin itu bisa. Tapi tidak menambah kecuali kesesatan. Sesat. Bisa betul. Orang bisa kaya, orang bisa kebal bacok, orang bisa ngilang apa segala macam. Bantuan jin tadi. Nah, memang kita mau minta bantuan sama jin. Malaikat aja lah. Yang jelas kan, Pak? Malaikat. Oh ya kan jelas malaikat kan. Jelas malaikat itu. Minta tumbal lah ya. Ya itu salah satunya. Artinya ketika minta bantuan sama jin itu enggak gratisan. Nah itu dari mulai yang ringan-ringan. Ringan apa? Kopi pahit, kopi manis, tambah dengan kembang 7 rupa, Pak. Terus apa lagi tuh? Yang murah-murah dulu. Pisang raja, kan gampang. Pisang raja. Lama-lama tambah rokok gitu. Lama-lama tambah apa? Ayam cemani, nah kan. Sampai kalau diturutin semua nanti pada klimaksnya suruh bunuh juga dia siap pakai tumbalnya. Yang dibunuh pun harus yang tertentu. Nah itu kan. Pada akhirnya apa? Pengen disembah itu si jin. Ya kan? Kalau udah sampai yang mau nurutin yang hal seperti itu Pak, nyembah pun mau. Jadi nggak ada yang gratisan. Makanya tidaklah menambah kecuali apa? Rohako, ya kesesatan itu. Jadi ada memang orang yang minta bantuan bangsa jin, tapi nggak diperintahkan, Pak, nggak diperintahkan itu ya. Nah itu para tukang sihir, para dukun ya Pak, seperti itu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin, sungguh Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga mereka merubah apa yang ada pada diri mereka. Maksudnya berarti kita ya. Wa idza aradallahu biqaumin su'an, dan apabila Allah menghendaki suatu kaum untuk keburukan, fala maraddalah, maka tidak ada yang bisa menolaknya. Wa malahum min dunihi miwal, dan tidak ada bagi mereka selain Allah penolong pun. Ini ya, ini artinya akidah buat kita ya. Jangan sampai kita merasa Pak sepi ketika sendiri ya, merasa nggak ada yang lihat ketika memang kita tempat yang gelap. Tidak. Buat Allah dengan para malaikat kita itu tahu semua apa yang kita kerjakan. Ya ma'lun ma taf'alun. Tadi ya Quran surah Infitar ayat 12. Malaikat mengetahui apa yang kamu kerjakan. Malaikat tahu dengan izin Allah. Jadi mengawal ketat depan belakang, kanan kiri. Itu. Udah ini ya, Pak. Baik, nanti kita ulang lagi yang itu ya, tadi ada beberapa ayat yang belum ya. Demikian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.